Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Saucara bareng Ardiansa dan kita lagi di segmen Movie Review. Dan kali ini kita akan nge-review film Tom Cruise atau film action yang lagi booming banget dan pastinya ditunggu-tunggu oleh para fans. Nah, kali ini ada film ketujuhnya gitu, dan ini adalah Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Nah, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini masih melanjutkan petualangan. Sebenarnya bukan petualangan ya, aksi spionase, aksi-aksi petualangan politik dan lain-lain dalam sisi kita melihatnya dari sebuah agen yang dibuang. Karena kalau kalau kita bicara soal Mission Impossible kan selalu seperti itu ya. Ethan Hunt itu kan atau si Tom Cruise ini kan sebelumnya ada rekrutan dari sebuah pemerintah, tapi nanti pada saat menjalankan misinya tiba-tiba ya dia diputus dari kontak pemerintah karena membangkang atau seperti apa. Dan ini memang kebiasaan film Mission Impossible, dan di sini pun juga seperti itu. Jadi kita langsung masuk aja pada sinopsis cerita untuk Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Nah, untuk Mission Impossible kali ini bercerita soal ada sebuah musuh yang tidak terlihat yang pastinya ini lagi relate banget ke kita, yaitu terkait AI. Sebuah sistem yang mana dia bisa belajar sendiri, bisa masuk kemana-mana dan tidak terlihat, atau ya bisa disebut ghost lah, hantu yang nggak bisa kelihatan. Karena kalau kita bicara AI, dia kan menyebar melalui sistem jaringan dan lain-lain. Selama ada jaringan dia bisa menyusupi. Nah, si AI ini atau di sini disebutnya ada entitas, si entitas ini gitu, dia punya pemikirannya sendiri dan posisinya si entitas ini tidak diketahui gitu, source-nya dari mana, sumbernya dari mana, dan ini menjadi rebutan dari masing-masing negara gitu. Rebutan gimana caranya, dan itu dikatakan ataupun dicurigai, para negara ini mencurigai ada sebuah kunci berbentuk salib atau ya kunci salib gitu, tapi itu ada dua buah, yang mana jika kunci itu disatukan, kunci itu adalah salah satu yang bisa mengendalikan si entitas ini gitu, yang tentunya kalau entitas ini bisa dikendalikan oleh sebuah negara ataupun sebuah kekuasaan atau apapun, ya dia bisa istilahnya apa, menguasai dunia gitu, karena kan dia bisa menyusup ke sistem keamanan manapun gitu, dan bisa aja tiba-tiba meluncurkan nuklir, meluncurkan roket dan lain-lainnya. Tapi kalau sekarang ini si entitas ini itu istilahnya dia masih bergerak sendiri, dan ini menjadi rebutan. Dan tugasnya si superhero kita atau Tom Cruise atau Ethan Hunt di sini, ya kita sebut superhero ya, karena apa ya, tujuan dia itu terlalu mulia gitu, maksudnya terlalu mulia karena kan dia tidak ada backingan dari sisi pemerintah ya, dari MI6-nya ini gitu, ataupun si mantan MI6-nya ini, dan dia kan pengen gimana caranya kuncinya itu ya tidak didapatkan oleh siapapun gitu. Dia ingin melenyapkan si entitas ini. Tujuan utama dari Ethan Hunt ini biar ya ini nggak ada yang mengendalikan gitu. Jadi dunia itu yang nggak dikendalikan, karena takutnya ya kalau itu udah dipegang oleh satu orang ataupun orang yang memang pengen berkuasa, ya bakal terjadi entah itu perang dunia atau seperti apapun. Ya inilah tugasnya Ethan Hunt, yang mana ya aku sebut superhero karena memang ya dia bergerak atas semua sendiri, nggak ada perintah atau seperti apapun. Jadi kayak dia akan menyelamatkan dunia dengan perspektif dirinya sendiri, yang dibantu oleh temannya, ada Benji sama si Luther ya gitu, dan juga ada Ilsa juga yang ngebantu si Ethan ini untuk misinya merebut atau mendapatkan kunci. Jadi sepanjang cerita kita akan disuguhkan aksi kejar-kejaran, aksi spionase terkait perebutan kunci terkait entitas ini gitu. Jadi itu adalah sinopsis gambaran umumnya, dan tentunya karena ini mengambil titel Mission Impossible, yang pasti misinya adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Tapi apakah se-impossible itu? Mari kita masuk ke preview non-spoiler untuk Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini. Ini adalah preview non-spoiler dari aku. Buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton preview dari aku. Dan kalau kalian tertarik, silahkan kalian pergi ke bioskop untuk melihatnya. Bagi aku, film Mission Impossible ini masih menyuguhkan aksi-aksi kejar-kejaran dan juga aksi spionase yang sangat apa ya, luar biasa lah gitu. Untuk kelas film, kelas Hollywood ini udah keren banget. Maksudnya
dari moving kameranya gitu, juga aksinya gitu. Walaupun kalau kita bicara ini kita lagi-lagi disuguhkan oleh aksi kejar-kejaran untuk mencari dua kunci. Yang mana ini udah 3 film beruntun nih, ada Transformer, ada Indiana Jones, dan sekarang Mission Impossible. Semuanya konsepnya sama, kejar-kejaran merebutkan dua kunci. Aku juga bingung ini kenapa beruntun, dan aku nontonnya juga beruntun gitu. Maksudnya nonton beruntun, konsepnya beruntun. Tetapi yang membedakan adalah kalau di Indiana Jones itu ya istilahnya lebih kepada action komediknya, kemudian kalau di Transformer itu lebih nggak jelasnya untuk perebutannya. Tapi kalau di sini itu lebih menegangkan, lebih seru gitu, lebih taktikal lah untuk perebutannya sendiri gitu. Dan ya lebih lebih ke arah taktikalnya sih yang menarik di Mission Impossible, karena kan memang kalau Indiana Jones kan dia lebih ke seru-seruan aja, ke adventure-nya gitu. Kalau di sini kan lebih ke politik, spionase, dan juga kecanggihan alat yang digunakan. Jadi ini lebih lebih bisa memberikan ketegangan dan keseruan gitu untuk nontonnya. Kalau India aja nih kita oke lah, ya kadang-kadang pasti ntar juga ujung-ujung dapat atau seperti apa. Tapi kalau di sini tuh bener-bener kayak kita dibikin kita kan dapat nggak, kita dapetnya ya. Karena kan baik itu dari sisi musuhnya ataupun dari sisi tengahnya juga semuanya punya kemampuan khusus lah. Apalagi kita bicara Mission Impossible kan yang bisa berganti-ganti topeng, itu kan juga seru banget ya gitu. Dan juga dari sisi cerita terkait entitas ini sangat relate banget ya, apalagi terkait AI yang sekarang itu kan AI lagi banyak banget diperbincangkan. Ada AI yang sudah bisa bikin lagu, gila. AI bisa bikin lagu loh, AI bisa bikin lagu, ada AI yang bisa ganti suara. Yang ganti suara sih sebenarnya biasa ya. Kemudian yang sistem pekerjaan kayak yang Photoshop sekarang sudah ada generate AI-nya, itu kan mengancam banyak sekali peluang-peluang kerja ke depannya gitu, karena sudah bisa tergantikan oleh AI. Nah ini yang menjadi berbahaya diangkat lagi di film ini. Walaupun kalau kita bicara soal AI itu sudah banyak banget film-film yang mengangkat ya terkait AI yang istilahnya punya kemampuan sendiri lebih canggih dan bisa memunahkan manusia gitu. Tapi kalau di sini artinya kita masih akan relate dengan ceritanya, dan apalagi di tahun-tahun sekarang ini kan jauh lebih relate gitu terkait bahayanya si AI ini. Mungkin kelemahannya ada beberapa sisi action yang menurut aku nanti kepanjangan, tapi nanti aku ngobrolnya di spoiler reviewnya aja ya. Kalau di non preview di previewnya ini memang ada beberapa action yang menurutku too much gitu, dan ada beberapa kekurangan-kekurangan minor, tapi secara keseluruhan, secara overall film ini wajib banget buat kalian tonton. Jangan, ini khususnya buat warga Pekalongan Batang ya, kayaknya meramaikan bioskop tuh hanya untuk film-film superhero, film-film Marvel, film-film DC juga, bahkan kemarin Flash aja agak sepi gitu. Marvel lebih utamanya yang lebih terkenal. Jadi kayak ayolah, jangan cuman superhero doang gitu, dan juga film-film horor mainstream doang gitu. Tontonlah film-film yang istilahnya punya kualitas seperti ini. Apalagi nanti ada Oppenheimer ya, yang Christopher Nolan gitu. Jadi biar meramaikan bioskop, biar di Pekalongan itu yang ditayangkan itu lebih banyak gitu. Karena aku sedih banget kayak Spider-Man itu The Spider-Verse aja nggak tayang gitu di Pekalongan tuh. Mungkin ya karena takutnya ya antusiasmenya rendah atau seperti apa. Jadi kalau aku harapan sih antusiasme di Pekalongan dan Batang itu bisa lebih tinggi lagi untuk film-film bioskop dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi biar makin ke depannya itu makin banyak bioskop, dan juga istilahnya tayangan-tayangannya lebih banyak gitu, nggak yang film-film mainstream doang kayak gitu. Jadi mungkin tuh kalau skor aku untuk mid score untuk film Mission Impossible ini aku kasih 8,5/10, karena seru banget jujur untuk nonton film ini. Aku fresh banget, aku hype banget, apalagi dengan ceritanya spionase itu sangat menarik banget gitu. Oke, kita masuk pada review spoiler aku. Jadi ini adalah spoiler warning buat kalian yang belum nonton Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian tonton dulu ke bioskop dan balik lagi ke video ini. Tapi kalau kalian masih pengen melanjutkan, silahkan lanjutkan saja, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak takut spoiler, atau kalian sudah nonton mau dengerin review aku, silahkan kita lanjut ke movie review. Dan ini ada spoiler warning buat kalian untuk Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Yang pertama kita mau ngobrol soal performanya si bapak-bapak Tom Cruise ini, bapak-bapak yang tidak kenal usia, yang mana usianya sudah sangat istilahnya ya sudah cukup berumur, sudah tua malah kata-kata, tapi ketampanannya memang nggak bisa dikalahkan ya kalau Tom Cruise itu. Maksudnya pesona Tom Cruise itu bisa menggait penonton untuk menonton film-filmnya, dan di sini di produser Mission Impossible kan itu kan juga Tom Cruise terlibat di kursi produser. Artinya dia memang menginvest untuk film ini, dan ya sekali lagi gitu performa Tom Cruise memang nggak kaleng-kaleng lah gitu, dari sisi acting, dari sisi visual, semuanya masih sangat bagus banget. Bahkan aksi-aksi actionnya pun dia masih mau menjalankan tanpa stuntman. Tuh kalau kita bicara performa Tom Cruise sudah nggak bisa
udah nggak kalah-kalah, udah nggak perlu diomongin lebih lanjut, itu udah bagus banget gitu. Yang kedua ada kita berbicara soal action dan moving kameranya. Nah, ini yang tadi aku bilang agak membedakan dengan Indiana Jones, karena Indiana Jones itu kan dia lebih ke adventure ya, dan kalau di sini tuh lebih moving kamera dan lain-lainnya, lebih shoot-shootnya itu lebih variatif dan lebih bisa dikatakan lebih niat banget lah kata seperti itu, karena ada action-actionnya itu, shootnya itu variatif gitu loh, banyak banget gitu. Jadi kita sebagai penonton tuh enggak kerasa bosen dan monoton. Cuman kalau kita bicara actionnya aku bilang ini actionnya bagus banget, mulai dari sisi yang kejar-kejaran, ada action berantemnya, kemudian aksi-aksi spionasenya itu keren banget. Tapi emang ada satu catatan di action yang mobil, yang kejar-kejaran pakai mobil. Menurut aku itu terlalu dragging, terlalu lama gitu. Itu lama banget gitu untuk kejar-kejarannya gitu. Maksudnya eh, itu sesuatu yang harusnya bisa lebih diperingkas gitu, karena kalau kejar-kejaran itu kan sebenarnya aksi kabur tuh kaburnya sesuatu yang nggak direncanakan, kaburnya nggak direncanakan kan, karena itu kan ya tiba-tiba ceweknya itu kan si Grace itu kan kabur ya gitu. Maksudnya kalau mau dibikin seru tuh maksudnya kalau untuk aksi spionase ini kan lebih serunya kita ngobrol sesuatu yang istilahnya itu direncanakan, jadi benar-benar matang gimana kabur-kaburnya gitu. Kalau ini tuh kayak ya udah kayak kejar-kejaran, jatuhnya malah justru bukan lagi aksi spionase action yang terencana gitu, lebih kepada adventure gitu, dan itu terlalu lama. Jujur aja di bagian balapan tuh menurutku terlalu lama, itu harusnya bisa dipotong aja gitu. Dipotong maksudnya bukan dipotong keseluruhan, tapi durasinya aja nggak usah selama itu gitu. Dan kalau action yang lainnya aku nggak ada masalah, karena action lainnya menurutku porsinya waktunya sendiri pas, bahkan yang di pertarungan di gang sempit aja itu menurutku cukup banget gitu. Maksudnya nggak terlalu panjang dan eh, nggak terlalu pendek sih sebenarnya, tapi itu menurutku cukup, karena nggak perlu ada yang terlalu dieksplor gimana atau nggak perlu dipanjangin di bagian sisi action yang bertarung di gang itu ya. Tapi kalau untuk seluruh sisi actionnya menurutku ya kekurangannya masih di yang balapan mobil itu, balapan kejar-kejaran di mobil itu gitu, yang menurut aku masih sangat terlalu lama gitu. Moving kameranya nggak usah ditanya, ini kualitas pengambilan gambarnya udah bagus banget lah ya. Kalau kita ngobrolin masalah jalan cerita, musuh dan aksi spionasnya, secara jalan cerita ini sebenarnya mainstream ya, aku bilang sekali lagi, karena kalau ngangkat AI itu kan udah banyak ya, maksudnya AI yang menguasai, AI yang kemudian bisa berpikir sendiri, kayak film Transformers itu kan, kalau nggak tahu ya, ini mohon maaf ini kalau sampai kayak film-film robot Transformers itu kan juga rata-rata juga berdasarkan AI gitu. Bahkan filmnya yang Marvel yang Avenger itu Age of Ultron itu kan juga AI. Maksudnya masalah AI menguasai itu sebenarnya udah banyak gitu. Cuman di sini diangkat lebih advance lagi. Bahkan Fast Furious yang apa sih? Ya, Fast Furious kan juga banyak ya yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Dan ya ini jujur aja cukup mainstream sih untuk dari sisi ceritanya sendiri. Dan sayangnya aku belum menemukan kengerian si AI ini gitu. Walaupun ya dia bisa meniru ini, tapi motivasi dia untuk menargetkan Ethan Hunt, walaupun udah disebutkan ya dia takut kalau Ethan Hunt ini berhasil gitu. Tapi kenapa Ethan Hunt, kenapa pemrogramannya itu benar-benar mengarahkannya Ethan Hunt? Karena kan sebenarnya kan banyak ya orang-orang yang bisa yang mengejar si entitas ini gitu. Itu motivasinya dari si AI-nya ya, walaupun kita nggak bisa lihat motivasi AI gitu, lebih kita bisa lihat motivasi Gabriel, tipe-tipe karakter musuh yang maniak. Aku jujur agak kurang suka sebenarnya kalau untuk tipe-tipe musuh yang istilahnya lebih ke maniak ngebunuh atau apa. Aku lebih suka musuh-musuh yang memang punya background ataupun motivasi kuat gitu untuk si Ethan Hunt lawan, ataupun ya emang ngeburu si Ethan Hunt-nya gitu. Jadi kalau secara jalan cerita menurut aku sebenarnya ini masih mediocre gitu. Musuhnya juga si Gabrielnya aku masih belum bisa nangkep istilahnya kekuatan dari Gabriel ini gitu. Seberapa ngerinya ataupun gimana. Cuman kalau kita bicara Mission Impossible itu kan dia selalu ada plot twist ya. Dan tapi masalahnya plot twistnya ini tuh kayak berulang-ulang tiap film Mission Impossible yang aku inget ya, selalu seperti ini gitu. Jadi kayak orang yang awalnya ngasih dukungan ke kita, ternyata di balik itu dia adalah musuhnya. Dan di sini juga akhirnya diperlihatkan bahwasanya si Kittredge yang dia kan yang ngasih informasi Ethan Hunt buat nyari si Ilsa gitu, ternyata dia juga yang nyewa pemburu-pemburu ini buat ngebunuh Ilsa. Ataupun ya kebalikannya juga ya, dalam artian Kittredge akhirnya
muncul juga di bagian akhir dia yang menyewa si Grace, menyewa si White, siapa sih lupa aku yang rambutnya putih itu, dan waktu itu kan nyewa Grace dan ternyata dia lagi sih itu. Jadi ini sebenarnya plot twist-nya bagus, cuman ya baik lagi karena Mission Impossible itu selalu ngangkat plot twist-nya seperti itu, jadi kayak nggak menarik menurut aku, nggak kaget lagi sih untuk plot twist-nya itu gitu. Ya sama yang disayangkan karena ini udah perebutan antar negara, aku belum melihat nih negara lain keikut sertaan atau konflik dari negara lain ikut serta dalam misi yang kali ini gitu, dan itu masih belum terlihat. Itu masih mungkin karena ini masih part 1 ya, masih masih ditahan atau seperti apa, tapi ya kalau secara overall untuk film part 1 ini masih kurang di bagian situnya gitu. Kalau bicara aksi spionasenya yang paling seru sih jujur aja ya di bagian bandara itu ya, yang dia bisa mengelabuhi si para petugas CIA apa FBI lah itu yang mondar-mandirnya itu. Nah, itu tuh suatu yang fresh dan itu jujur seru sih gitu. Masalah-masalah dia ganti muka itu selalu mengejutkan sih. Maksudku yang waktu di kantor pemerintahannya itu kan yang si Ethan-nya tiba-tiba ngelempar gas tidur gitu, itu uh, excitement-nya tinggi gitu di adegan-adegan tersebut kayak gitu. Nah, kalau bicara scoring musik, jujur aja scoring musik Mission Impossible itu nggak bisa dibilang wah banget akhirnya gitu, karena lagi-lagi cuman pakai ngandelin musiknya Mission Impossible kan, deng 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 ding 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 nih, pokoknya kayak gitu tiap sisi action kenapa musiknya selalu itu walaupun itu jadi ciri khas ya. Memang musiknya excitement banget nih, maksudnya untuk bikin kita nonton sisi action terus diiringi lagu itu tuh emang keren banget, cuman ya kayak tiap action akhirnya musiknya itu jadi kayak ya bisa dibilang kekurangan, tapi itu emang udah ciri khas, jadi ya udah kita lewatkan aja soal scoring musiknya ya. Kita bicara dari sisi promosi Mission Impossible ya. Mission Impossible kan selalu memberikan promosi kalau banyak banget ada adegan-adegan yang si Tom Cruise itu nggak mau pakai stuntman, adegan yang action nggak pakai stuntman. Nah, kalau kali ini gitu adegannya adalah adegan di mana si Tom Cruise ini atau si Ethan Hunt ini terjun dari tebing pakai motor, terus dia harus ngelepasin parasutnya kayak gitu. Dah, sebenarnya sebelum aku nonton filmnya aku masih bingung ini dari sisi ini sebenarnya ngerinya di mana. Maksudnya kita udah ngelihat Tom Cruise bergelantungan di pesawat, kemudian di Burj Khalifa ya, yang Mission Impossible berapa itu yang dia naik di pencakar langit. Maksudnya kalau dari sisi kengerian kan itu lebih ngeri gitu, ada gantungan di pesawat tanpa parasut tanpa pengaman atau seperti apa dibandingin yang ini gitu maksudnya. Tapi kalau mungkin kita nggak tahu ya, tapi kalau pas di film untungnya dijelasin kalau bahayanya dia terjun di tebing seperti itu gitu kan, itu kan posisinya terlalu dekat, pada saat dia ngeluarin parasutnya itu dia bisa kelempar ke sisi tebingnya dan ya mati gitu, istilahnya kayak gitulah, bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi makanya ini jadi kelemahan dalam artian apa? Menurut aku sisi action yang ditawarkan ini sedikit penurunan gitu. Menurut aku penurunan eskalasinya dari film sebelumnya gitu. Film sebelumnya udah gantungan di pesawat, ada yang mendaki di Menara Burj Khalifa gitu. Maksudnya kalau dari orang awam melihatnya ini adalah penurunan gitu. Walaupun ya kalau bicara resiko bahayanya ya mungkin ini juga sama bahayanya atau bahkan justru lebih berbahaya gitu. Tapi akhirnya ya kita sebagai penonton awam ngelihat ini jadi kayak biasa aja gitu, karena itu sesuatu yang udah sering banget dilakukan di misi-misi film-film action gitu. Walaupun kalau di sini kan lebih kepada ya si Tom Cruise-nya nggak pakai pengaman ataupun nggak pakai stuntman kayak gitu. Jadi ini sisi promosinya menurut aku eskalasinya menurun aja sih dari film sebelumnya gitu. Tapi kalau bicara apakah scene ini keren, jujur ya scene ini keren gitu. Apalagi ya desain ini agak dilamain kemudian musiknya dimatiin, itu benar-benar menunjukkan ya ini gitu loh promosi Mission Impossible yang kita promosikan benar-benar di filmnya seperti ini, dan itu jujur ya salah satu yang keren juga kayak gitu. Walaupun di sisi terjunnya itu rada tidak masuk akal ya, akhirnya Mission Impossible kembali ke jalan mainstream di mana tiba-tiba dia mendarat tepat di musuh itu tuh menurut aku kurang ini ya, kurang dapat, akhirnya malah kok jadi film mainstream daripada film yang memang terencana kayak gitu. Kemudian kalau dari sisi kekurangannya sendiri, tadi yang pertama aku udah yang masalah action yang kejar-kejaran itu terlalu lama. Kemudian misinya menurut aku ini terlalu dragging sih, terlalu di lama-lamain, terlalu dipanjang-panjangin hanya gara-gara si karakter Grace ini gitu, karakter pencuri ini gitu.
Oke, aku suka akhirnya motivasi Grace buat masuk ke tim MI6-nya atau timnya Ethan Hunt itu bagus dapet gitu. Cuman entah kenapa film ini jadi kayak terasa panjang banget ya gara-gara si Grace doang ini yang aksi pencuri-curian ini nih agak bikin gemes sebenarnya dengan karakter Grace-nya ini gitu. Kayak orang yang nggak bisa dibilangin atau orang yang istilahnya eh, apa ya, ya pemain gemes aja lah kalau lihat Grace ini gitu. Ini juga terjadi kekurangan juga ada di karakter musuhnya yang tadi aku bilang aku agak masih belum menangkap motivasinya si Gabriel gitu, walaupun lebih kepada sisi maniaknya gitu. Semoga di part 2 tuh kita dilihatin seberapa mengerikannya entitas ini bisa ngancam Gabriel gitu. Mungkin lebih ke situnya kali ya. Karena kalau cuman maniak untuk ngeburu Ethan, menurut aku agak kurang suka sih untuk jalan cerita seperti itu gitu. Terus si karakter Paris ya yang cewek rambut pirang itu yang tiba-tiba membela tuh itu juga menurut aku kurang banget gitu, karena kalau mau menceritakan musuh yang membela tuh harus punya background cerita yang kuat. Nah, background ceritanya si Paris ini itu nggak ada, nggak dijelaskan gitu, nggak diceritakan kenapa dia akhirnya ngebantu si Gabriel ataupun timnya entitas kemudian akhirnya dia ngebelot tuh jadinya agak aneh gitu. Walaupun ya ada hasil lah dia yang di kereta gitu yang Gabriel dia juga kayaknya kamu bakal ngebelot gini-gini ya, cuman maksudnya tetap aja buat buat bikin karakter Paris akhirnya ngebantuin Ethan itu juga menurut aku masih kurang gitu, motivasinya itu masih kurang dapet di bagian situnya itu. Salah satu kelemahannya aja sih itu. Jadi aku harapannya sih semoga di Death Reckoning Part 2 lebih banyak hal-hal yang apa ya, masuk akal dalam artian karena ini sebuah misi apa ya, film spionase segala macam ya harusnya lebih logis lah itu terkait aksi-aksinya, nggak kayak film-film adventure biasa aja gitu. Jadi kalau secara keseluruhan untuk Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini mungkin aku kasih 8/10 aja gitu. 8/10 dalam artian secara cerita masih menarik gitu untuk diikutin, apalagi kita masih menunggu gitu petualangan selanjutnya Ethan dalam menemukan si entitas ini gitu. Dan sisi X-nya jujur aja ya ini kualitasnya nggak usah dibandingkan lah dengan si Indiana Jones sama Transformer yang mana ini lebih taktikal dan lain-lain, masih seru banget gitu. Cuman ya tadi aku sebenarnya pengen banget ngasih Mission Impossible 9/10 gitu kayak Rotten Tomato yang 99/10. Cuman sayangnya ya tadi banyak banget kelemahan-kelemahan yang menurutku ini jadi balik ke film action biasa aja gitu, bukan Mission Impossible lagi gitu. Karena ya semoga di part 2-nya akan banyak misi-misi yang impossible lagi gitu, yang jauh lebih impossible daripada film yang pertama ini. Jadi mungkin itu cukup ya 8/10 dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian punya komentar lain silahkan tulis di kolom komentar, dan nantikan konten lainnya di Serangkaian Subscriber aku Andi Atas. Sampai jumpa di video.